Halo, selamat datang di podcast Sobat Tani. Ya, Sobat Tani semua yang mendengarkan. Hari ini saya ditemani oleh seorang kawan. Sebenarnya dia ini adik tingkat saya. Cuman secara progresivitas sepertinya lebih progresif dia. Saya perkenalkan, ini dia Nanda. Wah. Gimana kabarnya? Siap, baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat sampai sekarang. Sehat. Jadi Nanda ini masih mahasiswa Fakultas Pertanian Agroteknologi Universitas Jember. Jadi kamu sekarang semester berapa ya? Masuk semester 7 sekarang. Kamu sudah semester 7 ya? Siap. Mau lulus. Serius? Iya, sudah 7. Oke. Ternyata tinggal skripsian ini. Tinggal. Sama magang. Ternyata sudah semester 7. Padahal saya tahu kamu dari semester 1 pas maba. Nah, kebetulan hari ini yang ingin kita bahas tentang bagaimana generasi muda hari ini melihat dunia pertanian dari kacamata mereka gitu. Nah, kebetulan teman saya ini adalah orang yang bagi saya sih sudah expert di bidang pertanian, baik dari mulai bisnis sampai pada urusan-urusan teknis dan urusan-urusan ilmu lah. Nah, jadi ini yang pengen saya tanya itu, kenapa kok memilih dunia pertanian sebagai rujukan kamu untuk masa depan gitu kan? Karena kalau dari Bung Karno sendiri, mati hidupnya suatu bangsa itu ya petani itu tergantung pangan. Tergantung dari pangan. Jadi itu yang memotivasi kamu. Iya. Karena setiap manusia itu pasti butuh makan. Dan pertanian pun kalau misalnya kita tekuni dan istilahnya menggunakan teknologi terbaru dan inovasi terbaru, saya jamin petani tersebut pasti makmur. Tapi kan hari ini menjadi seorang petani gitu ya, jadi seorang petani itu sudah dianggap kuno gitu. Iya. Iya gak sih sebenarnya? Banyak dari dulu, bukan sekarang. Dari dulu memang kalau kita lihat dari sejarah, petani memang anggapannya kalau di Indonesia itu adalah orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Beda lagi kalau kita lihat secara di luar negara-negara lain seperti Jepang ataupun negara-negara maju lainnya. Biasanya kalau negara-negara maju, petani ini bukan hanya menengah ke bawah, tapi menengah ke atas pun mereka banyak yang berprofesi sebagai petani gitu. Hanya mindset warga Indonesia saja masih belum diubah. Iya, betul. Gitu. Jadi mindset kita kan, kita sukses itu jadi pegawai, kemudian jadi karyawan, punya kantor, bukan kantornya sendiri, tapi kantornya orang. Punya kantor gitu, punya ini. Berjas setiap hari datang kantor gitu. Ya. Gak pengen berarti ya kayak gitu. Kalau gajinya bisa lebih besar petani, ngapain harus menjadi pegawai seperti itu? Oke. itu menarik sih. Karena setahuku ini ya, kamu segala macam itu ya. Iya, karena kan masih mahasiswa, istilahnya itu masih muda, jadi harus banyak nyoba. Jadi setelah lulus sudah tahu mana yang harus ditekuni, mana yang harus diperdalam. Oke. Kamu menekuni apa aja sih? Kalau selama maba sampai sekarang itu, yang pertama pas semester 1 itu saya sudah langsung budidaya terong, langsung nyewa lahan. Budidaya terong. Di mana itu? Itu tempatnya di Kencong. Oke. Kencong Jember. Kemudian yang kedua saya langsung budidaya jamur. Budidaya jamur sekaligus di bagian hilirnya juga. Terus yang ketiga sudah nyoba budidaya ulat hongkong dengan skala besar juga. Setelah itu yang keempat budidaya cacing, dan pasarnya itu juga lumayan. Karena di Jember sendiri masih kurang petani-petani cacing, karena anggapannya kalau cacing ini kalau masih belum tahu pasarnya, mereka akan kebingungan. Dan yang terakhir,
karena sudah mengalami beberapa fase, istilahnya sudah 3 tahun berkecimpung langsung di dunia pertanian, baik hulu sampai hilir, sekarang sudah menjadi investor di sektor pertanian. Seperti itu. Sekarang jadi investor. Iya. Jadi naruh modal di bidang pertanian, tinggal ngecek lahannya ini siap panen apa enggak, dan tinggal ngecek harganya stabil atau turun atau mengalami kenaikan seperti itu. Keren. Jadi Dan yang terakhir ini juga ini masih ada kan ya? sibuk dengan membangun startup Oke. atau platform digital di bidang pertanian juga seperti itu. Oke, nanti jadi menarik untuk yang investasi dan startup itu. Tapi nanti kita akan bahas itu di belakang. Cuma mulai tertarik kamu di dunia pertanian itu Sebenarnya kalau kapan sih kira-kira? mulai tertarik itu sudah sejak kecil ditanamkan untuk budidaya di rumah. Orang tua memang petani. Enggak, hanya dari kecil itu cuman suka nanam-nanam aja dan suka ngelihat tanaman. Kalau misalnya kita nanam sendiri kemudian dia berhasil hidup, apalagi bisa berbuah, itu ada rasa kebanggaan sendiri. Tuh, sejak kecil, kemudian SMP SMA itu jadi ketua di Adiwiyata yang berbasis lingkungan, kemudian mendalami, akhirnya rasa suka itu sudah mendarah daging. Oke. Sehingga pas kuliah itu hanya tinggal action saja apa yang sudah didapat selama kecil ataupun selama sampai SMA itu. Itu apa? Dan mungkin itu juga ya yang melandasi Iya, kamu pengen masuk Fakultas Pertanian. iya, karena targetnya saya lulus itu memang langsung ngacu ke pertanian. Jadi bukan hanya kuliah tapi langsung action apa aja yang sudah didapat selama aku sekolah di SMP, SD ataupun SMA itu. Dalam ilmu di bidang pertanian sudah didalami sudah agak lama gitu. Jadi sudah paham terkait teori dasar bertanam ataupun hal lainnya. Jadi kuliah itu hanya mendalami saja. Dan itu pun ya alhamdulillah walaupun jarang mendengarkan dosen berbicara karena sudah paham ya alhamdulillah tidak ngulang gitu. Dan mungkin juga karena kamu capek juga ya. Iya. karena kamu sudah kecapean ngurusin bisnis. Bukan cuma kuliah tapi kamu juga ngurusin bisnis. Jadi ya pada akhirnya kamu ketiduran di kelas, kadang balas WA-nya pelanggan dan seperti itu. Oke. Nah, ini yang pengen saya tahu juga gitu ya. Tapi ini boleh dijawab atau enggak sih? Nah, omsetnya gede gak kira-kira? kalau masalah omset sih, saya tuh langsung naruh dana itu istilahnya investasi di dunia properti. Kalau dihitung itu di dunia properti itu saya punya satu hotel di Bali itu, satu kamar hotel itu harganya 17,5. 17,5 juta. Iya, 17,5 juta. Dan yang ada itu, di Bali. Dan itu udah lunas. Sudah Hasil 1,5 tahun lalu. Hasil dari bertani itu. Kemudian di semester 3 dan semester 4 itu langsung saya belikan motor itu. Motor Speed Street keluaran terbaru itu. Motor baru Langsung cash. Iya. Hasil dari bertani. Iya. Waduh. Oke. Kemudian yang sekarang keren juga ya. Sudah semester 6, semester 7 itu menginvestasikan dananya di sektor pertanian, bukan lagi properti. Properti itu hanya nyoba-nyoba karena rasa pengetahuannya saya itu ya lumayan tinggi. Lumayan lah gitu. Jadi nyoba-nyoba, jadi gak mikir untung rugi sudah. Kok naruh dana timbang ditimbun di ATM dan nanti potong-potong. Mending intinya kalau saya dulu itu pokok uang ini bisa beranak pinak seperti itu. Berarti kamu dari semester 1 udah gak minta uang? Sebenarnya saya sudah dibayari sama pemerintah. Oh iya. Pemerintah daerah. Oke. Berarti kamu dapat beasiswa. Jadi kalau orang tua itu ngasih ya alhamdulillah. Kalau gak ngasih ya gak apa-apa. Tapi untuk kuliah kamu beasiswa ya berarti? Iya, sudah dibayar. Tapi orang tua mau ngasih mau enggak ya terserah. Tapi ya, kamu kalau namanya rezeki ya diambil. Karena kan sudah memang kewajiban orang tua buat ngasih anaknya. Ya. Seperti itu. Tapi kamu secara kehidupan sehari-hari udah tercover dengan sudah juga ya. Bahkan istilahnya itu
selama saya kuliah itu paling enggak 1 tahun itu harus ada dananya sudah. Gitu. Jadi tidak bingung apakah ini tanggal tua atau tanggal muda, itu sudah ada. Yang penting bisa manajemen keuangan juga. Kalau tidak pintar dalam manajemen keuangan, 1 bulan ya amblas. Ya. Gitu. Oke. Nah ini kan yang sudah berjalan begitu lama itu kan budidaya jamur, terus tadi cacing sama ulat itu ya. Pasti kan mempunyai resikonya masing-masing gitu ya. Dan itu pun ya beda-beda resikonya kan, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi selama ini itu yang dirasakan udah kurang lebih 3 tahun itu budidaya seperti itu enak gak ya? Kalau masalah enak dan enaknya sih, yang pertama itu tergantung diri masing-masing. Apakah yang dikerjakan itu dicintai apa enggak? Nah, kalau misal yang dikerja itu istilahnya kita sudah mencintai suatu pekerjaan itu, ya enak. Tapi kalau istilahnya itu kita mengerjakan sesuatu karena terpaksa ataupun tidak menyukai, ya rasa gak enaknya itu tinggi gitu. Jadi kalau semuanya dilandaskan dengan rasa suka dan hobi, untung nggak untung itu ya tetap senyum gitu. Tapi pernah nggak untung kan? Pernah. Kalau namanya istilahnya budaya atau penjualan pasti ya masalah untung nggak untung itu. Oke. Yang penting jangan sampai minjem tetangga ataupun minjem ke bank ataupun minjem ke orang tua itu. Masalah minjem tambah rumit nanti. Oke, dan ini juga lumayan menginspirasi sih sebenarnya untuk generasi muda untuk mulai berbudidaya ya sebenarnya. Apapun itu ya. Tergantung kalau bisa tergantung hobi dan apa yang disukai. Iya, kalau senangnya budidaya kangkung ya nanam kangkung gitu ya. Kalau senangnya budidaya lele ya budidaya lele gitu kan. Nah ini juga yang pengen aku tanya nih, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah, karena kamu juga organisatoris juga kan, dan bertani muda. Jadi gini, sebenarnya ini juga dicontoh atau tidak dicontoh masalah. Kalau masalah kuliah atau laporan itu saya sering menggabungkan laporan. Oh iya, saya juga sering dengan anak yang lainnya. Karena itu orang bijak itu. Jadi orang bijak itu kemudian bisa menyimpulkan apa yang orang lain. Yang kedua, kalau kuliah itu ataupun praktikum itu saya sering gak dengarkan, dalam artian gak dengarkan secara fokus. Karena apa yang dijelaskan oleh dosen ataupun asisten praktikum itu sebelum mereka jelaskan, istilahnya saya sudah pernah nyoba seperti itu. Jadi dosen ataupun asdos menjelaskan, ya saya main HP sambil jualan di situ. Berarti mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya, benar. Kemudian kadang juga pada saat kuliah itu mencatat hasil penjualan ataupun membalas chat customer ataupun membalas pelanggan yang lainnya seperti itu. Nah, kamu sudah sampai punya pegawai nggak? Apa? Sudah sampai pernah punya pegawai 1 atau 2 orang. Tapi saya memang lebih fokus untuk merasakan semua alur. Ya, jadi istilahnya jadi Superman lah. Sendiri. Semuanya digarap ya. Jadi memang mau ngerasakan istilahnya prosesnya seperti itu. Nah, kamu kan sudah pernah nyoba di budidaya gitu kan, di hulu gitu kan, sampai hilir gitu kan, sampai penjualan dan sebagainya. Nah sekarang kok beralih ke investasi? Karena seperti ini, kalau kita berbicara terkait investasi, yang namanya suatu pekerjaan itu pasti ada levelnya seperti itu. Kalau kita melihat Roy siapa, saya lupa itu, asal Jepang itu,
itu bukan Roy Kiyoshi tapi kan. bukan Bukan Roy Kiyoshi. saya lupa. Nah, depannya itu Roy. Itu menyebutkan bahwasanya sistem pekerjaan itu dibagi menjadi dua, ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kalau kuadran kiri itu istilahnya employer atau karyawan, semuanya kita ngerjakan, dan masuk tahap 2 menjadi apa istilahnya karyawan tapi mempunyai gaji yang tinggi. Setelah itu masuk kuadran kanan. Nah, kuadran kanan ini juga bisa menjadi bos, kemudian yang terakhir ini menjadi investor, seperti itu. Jadi investor ini bisa dilakukan apabila sudah menjalankan beberapa tahapan itu. Kemudian investor ini juga dalam artian itu kalau keuangannya kita itu sudah lebih, jadi daripada numpuk di ATM lebih baik diinvestasikan sehingga beranak pinak di situ. Dan kalau mencari istilahnya mitra ataupun siapa yang mau kita investasikan itu harus jelas, seperti itu. Karena saya sudah tahu sistemnya, akhirnya saya mencari suatu tempat ataupun suatu petani ataupun suatu makelar yang memang bisa mengelola uang itu, sehingga keuangan itu tetap jalan walaupun saya tidak ikut serta atau tidak ikut terjun, tetap jalan dan dapat untung di situ. Oke. Dan termasuk kamu bikin startup juga mungkin karena alasan itu ya? Iya. Karena kamu sudah selesai dalam urusan hulu hilirnya. Hulu hilir udah Sudah selesai. paham seperti itu. Oke. Dan itu menarik gitu. Bagiku itu ketika kamu bikin startup tentang penjualan sektor pertanian itu menarik sekali. Nah, alasan utama yang membuat ini udah berapa lama sih sebenarnya? Yang mana? Yang startup ini. Startup ini sekitar 1 bulan atau 2 bulan perumusannya ya. Nah, perumusannya sama mencari data-datanya. Aku ini cukup tertarik tuh. Kenapa kok kamu bisa sampai kepikiran kenapa kok harus bikin startup? Sebenarnya sih dari dulu semenjak semester 3 atau semester 4 lah. Itu saya sudah kepikiran gimana caranya buat startup atau platform digital seperti itu. Nah, baru semester 7 ini saya ditelepon sama cutting saya yang sudah lulus buat gabung ataupun ikut serta menjadi co-founder dalam pembuatan startup ini. Akhirnya karena ada visi dan misi yang sama, akhirnya saya ikut terjun di situ. Kemudian latar belakang terkait kenapa kok saya ikut, yang pertama itu karena saya sebagai mahasiswa pertanian, kemudian sudah sebagai pelaku bisnis di hulu hilirnya, jadi sudah paham alur ataupun enak-enaknya berjualan ataupun bertani seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman petani pemula itu ataupun teman-teman petani yang sudah lanjut usia kerepotan dalam hasil penjualan. Kemudian dengan rantai yang panjang, kadang-kadang teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang baru lulus itu menanam tapi tidak tahu pasarnya seperti itu. Tidak tahu mana sektor pasar yang harus dimasuki. Karena kalau kita lihat di lapang, pasar ataupun market-market yang lainnya itu sudah ada pemainnya seperti itu. Jadi kita mau masuk itu pasti akan sangat kesulitan bagi petani-petani baru. Betul. Seperti itu. Kemudian karena kesulitan, kemudian tidak bisa masuk karena sudah ada pemain-pemainnya, akhirnya sudah malas untuk melakukan kegiatan budidaya ataupun yang lainnya. Nah, di sini dengan adanya platform di sini membantu teman-teman khususnya mahasiswa pertanian atau teman-teman yang baru lulus ataupun teman-teman yang memiliki lahan. Nah, disinilah teman-teman bisa menjual hasil pertaniannya di platform ini. Misalnya Bukalapak di platform digital Bali Indonesia ini yang nantinya dihubungkan langsung ke customer yang mau beli seperti itu. Dan ini kan bukan satu-satunya di Indonesia ya? Bukan, istilahnya ini ada beberapa kemungkinan dengan startup ataupun platform digital yang ada di luar sana. Tapi kalau untuk di Jember ke satu Kresiden besok ini masih belum ada. Masih belum ada.
ada tapi masih berbasis WA tanpa ada aplikasi atau platform digitalnya. Oke. Tapi yang menarik juga kan begini, dunia pertanian kita itu diprediksikan ke depan itu akan menjadi tumpuan gitu kan, tumpuan karena negara-negara besar hari ini seperti Amerika, negara-negara di Eropa dan negara-negara di Asia yang maju itu kan sudah beralih pada dunia pertanian gitu kan untuk investasinya dan juga pada energi terbarukan gitu. Nah, apakah kita itu sebenarnya sudah siap belum gitu? Belum ya? Belum siap. Kalau dilihat dari SDM dan juga dilihat dari mindset teman-teman, kita masih belum siap menghadapi seperti itu. Jadi, perlu waktu untuk mengubah mindset masyarakat dan paradigma teman-teman. Iya, betul sih. Karena dan juga ini ketika ini menjadi sebuah gaya hidup baru gitu. Berarti kan kayak pedagang-pedagang di pasar tradisional, terus melijo-melijo yang ada di pinggir di pinggir rumah itu kan juga akan mengalami perubahan. secara gaya hidup gitu. Kira-kira ini sudah ini kan belum, sudah dipikirkan belum ke depan? Sudah. Jadi kalau misal UMKM atau wijo-wijo yang ada di perumahan itu nanti kita sediakan istilahnya fitur khusus untuk mereka. Jadi bisa buka lapak juga di situ. Karena kalau kita lihat bahwasannya teman-teman yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Malang, Surabaya, platform digital semacam ini itu sudah banyak. Banyak. Kemudian kalau dari Jember ini istilahnya mahasiswanya sendiri ataupun lulusan pertanian tidak bisa membuat, secara otomatis lokalan Jember ini pasti akan dimasuki juga gitu. Bahkan bisa dimasuki oleh korporasi asing untuk istilahnya menjajahkan produk-produknya ataupun menjajahkan yang lainnya seperti itu. Jadi memang harus dimulai. Iya. Oke. Dan ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang atau sobat tani yang mendengarkan bagaimana enaknya jadi petani, mungkin bisa kasih pesan-pesan mungkin. Jadi enaknya menjadi petani itu kalau kita mau mencoba terlebih dahulu, paling tidak kita memanfaatkan lahan sempit atau pekarangan yang ada di rumah dulu sebagai ketahanan pangan keluarga sendiri. Itu yang pertama. Karena dengan adanya ketahanan pangan tersebut secara otomatis apa yang kita makan itu akan lebih sehat, kemudian bisa menghemat pengeluaran keluarga. Itu yang utama. Setelah itu, apabila kita sudah mencintai ataupun sudah mengerti tata kelola budidaya, baru kita tinggal menawarkan ke tetangga-tetangga terlebih dahulu. Kemudian memperkenalkan, kemudian nanti akan ada omongan dari tetangga itu satu persatu sekaligus itu sebagai promosi gratis. Apabila kita memiliki suatu produk di situ. Berarti dari mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut. Dimulai dari rumah sendiri sebenarnya. Dari rumah sendiri. Dari mulut ke mulut. Apabila di situ sudah bisa menjajakannya, baru bisa menyewa lahan, istilahnya lahan tetangga yang kosong seperti itu. Jangan langsung ke sawah. Di situ kemudian terserah mau membudidayakan apa saja. Jangan terlalu istilahnya itu berpikir, saya langsung menyewa 1 hektar. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu, takutnya pada saat panen nggak ada yang mau beli. Nah, iya. Gitu. Karena hasil pertanian ini sifatnya mudah busuk. Akhirnya di situ nanti akan ada permainan. Dari kemungkinan besar tengkulak akan masuk dengan permainannya dan akhirnya produk dari teman-teman yang langsung membudidayakan besar dijual dengan harga murah. Gitu.
Jadi mulai istilahnya Jadi dimulai dari rumah sendiri, rumah karangan sendiri, rumah sendiri. Kemudian apabila sudah terpenuhi kebutuhan pangan ataupun lauk di situ, baru bisa ditawarkan ke tetangganya. Secara tetangga nanti secara luas, baru bisa ditawarkan ke belinjo-belinjo terdekat. Setelah itu agak luas, istilahnya pemasaran juga luas, baru bisa nyewa lahan di situ untuk memenuhi kebutuhan pokok satu komplek ataupun 2 komplek dari situ, apa yang dibutuhkan dari ibu-ibu ataupun dari keluarga-keluarga di situ. Karena berbicara kebutuhan pangan, secara otomatis ini tiap hari pasti dibutuhkan. Jadi tinggal manajemen lahan dan manajemen tanamnya itu. Pokok setiap hari apa aja yang bisa ditanam dan bisa didistribusikan. Karena dengan jualan seperti itu saja, kalau saya rasa kalau bisa menguasai satu komplek ataupun satu kecamatan, itu sudah luar biasa nanti penghasilannya. Seperti itu. Karena penjualnya kan setiap hari dikeluarkan. Jadi itu saja. Karena di situ pun kita kan sudah bisa langsung memangkas alur distribusinya sendiri. Kalau berbicara terkait ketahanan pangan, berbicara terkait ketahanan ekonomi keluarga seperti itu. Karena hal seperti itu masih belum dilakukan oleh teman-teman. Kebanyakan orang ya. Jadi langsung membudidayakan secara besar, tapi masih belum nemu jejaring terkait penjualan. Oke, sangat inspiratif sekali perbincangan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin bagi teman-teman dan sobat tani yang pengen berkenalan mungkin atau pengen berdiskusi terkait dunia pertanian, mungkin bisa hubungi langsung aja di ada Instagram? Ada apa Instagram? Ananda Farm. Waduh. saya baru sadar bahwasannya Instagramnya sangat petani sekali. Iya. Ananda Farm. Karena sudah petani, ngapain kita harus malu menjadi petani? Oke. Ananda Farm ya kan. Dan produk-produk dan jasa-jasa yang bisa dilihat. Kalau jasa-jasa itu ada grupnya, ada Instagramnya sendiri ya. Tapi kalau untuk sekarang masih tahap pembuatan baru. Kalau yang lama itu sudah ada, tapi sekarang kan sudah tidak diaktifkan. Proses. Kalau yang sekarang ini bisa dicek itu di Welijonesia Instagram. Buat startup baru, yang startup baru ini. Welijonesia. Jadi sobat tani semua bisa lihat-lihat bagaimana aktivitas dan itu khusus startup yang Welijonesia itu. Oke. Itu bisa dilihat lah nanti di sana. Dan terima kasih Bung Nanda Farm. Bung Nanda Farm sudah mampir ke tempat sobat tani, dan juga buat sobat tani semua yang mendengarkan, kita juga ada Instagram yang insya Allah aktif Instagramnya di sobat.tani.idn, dan kita juga punya web yang menyediakan banyak tulisan di www.sobattaniidn.com. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.